time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Berkati makanan ini supaya berguna bagi tubuh kami. Dari sekian banyak pelajaran di kelas hari itu, jam makan siang jadi waktu paling favorit bagi siswa SD Negeri 85 Wasai. Makan bergizi gratis yang selama ini cuma disaksikan lewat TV, kini tersaji di depan mata. Lahap sudah pasti, sebelumnya tak setiap hari bisa makan lauk pauk lengkap seperti ini. Buat para siswa di pinggir Kabupaten Manokwari ini, MBG bukan cuma soal perut, tapi juga tentang makin semangat pergi ke sekolah. Sekarang itu mereka malah kehadirannya presentasinya bertambah dengan kehadiran MBG yang sekarang masuk minggu ketiga. Karena awalnya sekolah saya ini termasuk sekolah yang terlupakan. Jadi datanya mulai diambil dari bulan Juni, terus Juli, tapi kami tidak pernah dapat bagian itu. Juli, Agustus, September, kemarin minggu keempat baru kami dapat kesempatan itu. Per Agustus, program makan bergizi gratis di Papua baru mencapai 25%. Dari target 414 SPPG, baru 101 diantaranya yang beroperasi. Itu pun belum menjangkau daerah-daerah terpencil. Padahal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T mestinya jadi fokus utama kalau cita-cita mulia MBG adalah menghapus kesenjangan gizi. Di Sentul International Convention Center Bogor, Badan Gizi Nasional menggelar konsolidasi untuk mempercepat pelaksanaan rapid test di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi. 8.000 peserta dari Provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten membacakan ikrar. Memegang teguh prinsip-prinsip keamanan pangan. Untuk mencegah risiko terjadinya insiden keracunan pangan. Janjinya boleh saja kompak dikumandangkan, tapi ironi keracunan akibat makan bergizi gratis tak serta-merta sirna. Di hari yang sama, ada 61 siswa SMP Negeri 1 Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang tumbang usai mengonsumsi menu MBG. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Melalui berita liputan 6 yang saya simak berjudul Semangat Sekolah Berkat MBG, dapat disimpulkan bahwa program MBG telah memberikan dampak yang sangat positif bagi para siswa sekolah dasar di Kabupaten Manokwari, terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mendorong semangat belajar anak-anak di daerah terpencil agar mereka memiliki kesempatan pendidikan yang setara dengan siswa di daerah lain. Kehadiran MBG bukan hanya memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah, tetapi juga memotivasi siswa untuk lebih rajin hadir ke sekolah dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam menempuh pendidikan. Selain itu, program MBG juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri. Melalui bantuan ini, banyak siswa yang sebelumnya kesulitan karena keterbatasan fasilitas kini dapat belajar dengan lebih semangat dan nyaman. Tidak hanya siswa, para guru dan pihak sekolah pun merasa dampak positifnya karena suasana belajar menjadi lebih kondusif dan penuh semangat. Program ini juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai dasar dalam membangun masa depan yang lebih baik. Namun demikian, berita tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran bantuan dapat benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah diharapkan terus melakukan pemantauan terhadap efektivitas program ini, baik dari segi distribusi bantuan maupun dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pelaksanaan yang terarah,
Program MBG diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menciptakan keadilan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui program ini diharapkan pula tercipta generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. MBG bukan sekadar bantuan fisik, tetapi juga simbol kepedulian dan komitmen bersama untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih gemilang. Baik, di tahap ini saya akan menceritakan tentang Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan ibu kotanya Ibirayu. Kabupaten ini berada di pesisir timur Aceh, berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Luas wilayahnya sekitar 6.040,60 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 461.391 jiwa. Secara administratif, Aceh Timur terbagi menjadi 24 kecamatan dengan 513 desa atau kelurahan. Mayoritas masyarakatnya adalah suku Aceh dengan sebagian suku Melayu dan Gayo. Perekonomian daerah ini bertumpu pada perkebunan kelapa sawit, pertanian, perikanan, serta industri migas. Sebanyak 10 siswa SDN 1 Pokok Seribu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung, mengalami keracunan setelah mengonsumsi jajanan ringan pada Senin pagi, 20 Oktober 2025. Para siswa mengalami gejala seperti pusing, muntah-muntah, sesak nafas, dan peningkatan asam lambung. Saat ini, seluruh korban masih dirawat di rumah sakit. Kapolres Pringsewu AKBP Yunus Saputra membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihak kepolisian bersama Dinas Kesehatan sedang melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keamanan makanan jajanan di lingkungan sekolah masih perlu ditingkatkan. Dugaan bahwa penyebab keracunan berasal dari jajanan ringan menandakan pentingnya perhatian terhadap kebersihan, kualitas bahan, serta proses pengolahan makanan yang dijual kepada siswa. Tindakan pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyelidikan merupakan langkah yang tepat guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua perlu lebih berhati-hati dalam mengawasi makanan yang dikonsumsi anak-anak agar kesehatan dan keselamatan mereka tetap terjaga. Pada tahap ini, saya akan membacakan kesimpulan dari ketiga keterampilan tadi. Jadi pesan yang bisa kita ambil bahwa perhatian terhadap kesejahteraan dan keselamatan siswa merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan. Program MBG mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan semangat belajar dan pemerataan pendidikan di wilayah 3T. Sedangkan peristiwa keracunan di Pringsewu menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap keamanan makanan di lingkungan sekolah. Kedua peristiwa ini mengajarkan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya bergantung pada fasilitas dan program bantuan, tetapi juga pada jaminan kesehatan, keselamatan, dan perhatian bersama dari pemerintah, sekolah, serta masyarakat demi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan bermutu bagi anak-anak. Dan bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi besar di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan migas yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat.